Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Elisa Rahman Hardias, nomor absen 8 dari kelas 12 IPS 1. Di video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu subbab mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 12. Kira-kira materi apa sih yang akan saya pelajari? Yuk nonton video ini sampai habis! Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu bab yang berjudul Indonesia dalam Panggung Dunia. Dan subbab yang saya ambil adalah subbab A yang berjudul Landasan Ideal dan Konstitusional Politik Luar Negeri Indonesia Bebas Aktif. Landasan Ideal. Indonesia sebagai sebuah negara berdaulat menjalankan politik luar negeri yang senantiasa berkembang, disesuaikan dengan kebutuhan dalam negeri dan perubahan situasi internasional. Landasan ideal dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila, yang merupakan dasar negara Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan sebagai pedoman dan pijakan dalam melaksanakan politik luar negeri Indonesia. Kelima sila yang termuat dalam Pancasila berisi pedoman dasar bagi pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ideal dan mencakup seluruh sendi kehidupan manusia. Hal ini karena Pancasila sebagai falsafah negara mengikat seluruh bangsa Indonesia, sehingga golongan atau partai politik manapun yang berkuasa di Indonesia tidak dapat menjalankan suatu politik negara yang menyimpang dari Pancasila. Landasan konstitusional. Landasan konstitusional dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah pembukaan Undang-Undang Dasar UUD 1945, alinea pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan alinea keempat, dan ikut melaksanaan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan. Tujuan politik luar negeri bebas aktif adalah untuk mengabdi kepada tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yang menyatakan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Di Indonesia, diterimanya paham konstitusionalisme tercermin dari dirumuskannya konstitusi atau undang-undang dasar oleh para founding father sejak sidang BPUPKI, terutama pada masa sidang kedua tanggal 10 hingga 17 Juli tahun 1945. Nah, kali ini kita akan membahas apa itu Undang-Undang Dasar yang kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Oke, mari kita bahas. Saat kemerdekaan Indonesia diproklamirkan sebagai negara, Republik Indonesia belum memiliki konstitusi atau undang-undang dasar. Undang-undang dasar kita baru disahkan dan ditetapkan oleh PPKI pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus tahun 1945 atau 1 hari setelah kemerdekaan. Undang-undang dasar kita sudah dirumuskan sejak sidang-sidang BPUPKI. Dalam sidang kedua BPUPKI, dibentuk Panitia Hukum Dasar yang bertugas membuat rancangan Undang-Undang Dasar. Panitia ini kemudian membentuk panitia kecil yang bertugas untuk membuat rumusan rancangan Undang-Undang Dasar. Setelah BPUPKI menyelesaikan tugasnya, pemerintah tentara Jepang membentuk PPKI yang bertugas untuk menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kemerdekaan. PPKI mulai melaksanakan tugasnya sejak tanggal 9 Agustus dan rencananya kemerdekaan Indonesia akan disahkan di Tokyo pada tanggal 24 Agustus tahun 1945. Tapi dengan terjadinya insiden bom atom di Hiroshima dan Nagasaki yang menyebabkan Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, keadaan telah berubah secara total.
Bangsa kita akhirnya memutuskan untuk memproklamasikan kemerdekaan secara mandiri pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Menurut Hans Kelsen, jika suatu pemerintahan yang baru dapat mempertahankan konstitusinya yang juga baru, maka berdasarkan hukum internasional, pemerintahan dan konstitusi yang baru tersebut adalah sah dan valid. Landasan politik luar negeri Indonesia. Sejak awal kemerdekaan hingga masa Orde Lama, landasan operasional dari politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif sebagian besar dinyatakan melalui maklumat dan pidato-pidato Presiden Soekarno. Beberapa saat setelah kemerdekaan, dikeluarkanlah maklumat politik pemerintah tanggal 1 November 1945 yang isinya adalah politik damai dan hidup berdampingan secara damai, tidak campur tangan dalam urusan dalam negeri negara lain, politik bertetangga baik dan kerjasama dengan semua negara di bidang ekonomi, politik dan lain-lain, serta selalu mengacu pada piagam PBB dalam melakukan hubungan dengan negara lain. Selanjutnya, pada masa demokrasi terpimpin 1959 hingga 1965, landasan operasional politik luar negeri Indonesia adalah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama, Pasal 2 dan Pasal 13 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945. Amanat Presiden yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita pada 17 Agustus 1959 atau dikenal sebagai Manifesto Politik Republik Indonesia. Manifesto Politik. Pedoman pelaksanaan Manifesto Politik Manipul Indonesia berdasarkan pada amanat Presiden tanggal 17 Agustus 1960 yang terkenal dengan nama Jelanja Revolusi Kita, yang menetapkan penegasan mengenai cara-cara pelaksanaan Manipul di bidang politik luar negeri. Politik luar negeri Indonesia tidak netral, tidak menjadi penonton, dan tidak tanpa prinsip. Politik bebas tidak sekedar cuci tangan, tidak sekedar defensif, tapi aktif dan berprinsip serta berpendirian. Berikut adalah video mengenai pidato Presiden Soekarno di PBB mengenai Indonesia dalam panggung dunia pada tahun 1900. Presiden menjelaskan bahwa beliau tidak bermaksud kurang menghargai cara bekerja Sekretaris Jenderal sekarang. Dalam menghadapi suasana tegang, tak ada kebebasan bergerak bagi kedua blok. Selanjutnya dikatakan, saya menyadari bahwa ada prosedur untuk merubah piagam kita. Saya tidak berpikir dalam istilah blok-blokan, tetapi saya memikirkan sangat perlunya piagam dari PBB. Semuanya itu mencerminkan keadaan yang sebenarnya dari dunia kita sekarang ini. Bentuk PBB yang sekarang ini adalah suatu hasil sistem negara barat. Berkata Presiden selanjutnya, Our own Indonesian history shows that clearly, and so indeed that's the history of the whole world. We call this something Pancasila. Pancasila or the 5 pillars of our state. First, belief in God. Second, nationalism. Third, internationalism. Fourth, democracy. Finally, the last sila, the ultimate pillar, is social justice. In common with the vast majority of this organization, I hate imperialism. I detest colonialism. And I fear the consequences of their last bitter struggle for life. But we are determined that our nations and the world as a whole shall not be the plaything of one small corner of the world. We do not seek to defend the world we know. We seek to build a better world. Landasan operasional masa Orba. Pada masa Orde Baru, landasan operasional politik luar negeri Indonesia kemudian semakin dipertegas dengan beberapa peraturan formal, di antaranya seperti yang berada di bawah ini.
Nah, kemudian landasan operasional politik luar negeri Indonesia dipertegas lagi. Berikut adalah garis-garis besar haluan negara tanggal 22 Maret 1973. Setelah menjelaskan landasan ideal, landasan konstitusional, tujuan, serta landasan operasional politik luar negeri Indonesia sejak era Soekarno, lantas, bagaimana politik luar negeri bebas aktif Indonesia pada era sekarang? Yuk simak video berikut ini. Pasca Perang Dunia Kedua, tatanan dunia terpolarisasi oleh dua negara adidaya yang berbeda idealisme. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia diharapkan turut andil dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Atas dasar itulah, Proklamator Muhammad Hatta menggariskan dasar kebijakan politik luar negeri Indonesia agar bebas dan aktif. Jadi kita ingin tetap berangkat pada satu posisi prinsip yang tidak dipengaruhi atau kita bisa memberikan kebebasan untuk menetapkan arah kebijakan luar negeri kita tanpa harus tertarik atau terbawa oleh kebijakan luar negeri dua kelompok besar tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 99 Pasal 3, politik luar negeri Indonesia menganut prinsip bebas aktif yang diabdikan untuk kepentingan nasional. Namun, apakah berarti Indonesia harus senantiasa netral dalam hubungan luar negerinya? Tidak harus netral sebenarnya. Ketika rakyat kita menghendaki pemerintah untuk melakukan tindakan yang keras karena ada negara yang menyerang negara lain, ya, sepanjang itu memang dikehendaki oleh masyarakat, ya tentu mau tidak mau aspirasi rakyat itu harus dimunculkan. Hal ini terlihat dari dukungan Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Presiden Indonesia kerap mengecam agresi Israel terhadap rakyat Palestina dan menganggap Israel melanggar hukum internasional. Adapun dalam konflik Rusia-Ukraina, sikap Indonesia yang mengecam serangan Rusia terhadap Ukraina menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Bagaimana kita membangun perdamaian kalau kita sudah mengutuk, sudah menyalahkan salah satu pihak? Konteksnya yang kita harus pahami. Jangan kemudian cari konsistensinya, kan sama-sama diserang gitu kan. Nah, kalau menurut saya itu tidak sesuai bagaimana kita menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Nah, kalau kita lihat Rusia pasti mengargumentasikan bahwa serangan yang dia lakukan itu didasarkan pada hak untuk membela dirinya, yaitu yang ada di dalam pasal 51 Piagam PBB. Karena apa? Dia menginginkan agar melenyapkan ancaman yang ada di hadapan mereka, yaitu NATO dan Amerika Serikat. Justru disitulah wujud atau wujud nyata dari sikap kita yang bebas aktif. Bebas aktif kita menetapkan satu pilihan kebijakan tanpa dipengaruhi oleh pihak ketiga. Prinsip kita adalah telah terjadi serangan. Serangan itu mengancam keamanan dan stabilitas internasional. Dan kita diamanahkan oleh konstitusi ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dengan demikian apa yang dilihat sebagai satu tindakan yang mengancam stabilitas internasional, dengan demikian kita utarakan secara jelas bahwa ini adalah sesuatu yang berpotensi mengancam tidak hanya di Ukraina ya, tapi akan menimbulkan impact secara lebih luas lagi. Hingga saat ini, Kementerian Luar Negeri terus menyerukan deeskalasi serta mendorong Rusia dan Ukraina berkomunikasi agar persepsi ancaman yang dihadapi kedua negara dapat diselesaikan sehingga perang dapat berakhir. Mumtazah Chatroningrat, Windri Hawadis, Jakarta. Oke teman-teman, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Oke, jangan lupa di like juga videonya ya. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih sudah menonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.